Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisahkan. Pada video kali ini, kita akan menyimak beberapa kisah tentang mukjizat Rasulullah SAW yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap mukjizat bukan hanya menunjukkan kebesaran Allah, tetapi juga menjadi bukti kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW serta mengandung pelajaran berharga bagi setiap Muslim. Semoga tayangan ini dapat menambah keimanan, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dan menginspirasi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita simak kisahnya bersama. Rasulullah SAW membelah bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan banyak mukjizat kepada Rasulullah, salah satunya mampu membelah bulan. Kisah terbelahnya bulan ini diterangkan dalam beberapa hadis dan juga tercatat dalam Al-Quran. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an disebutkan, yang artinya, sesungguhnya ahli Makkah pernah meminta kepada Rasulullah SAW supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian, beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua hingga Gunung Hira dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Merangkum dari buku 115 kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah SAW oleh Fuad Abdurrahman, dikisahkan bahwa Abu Jahal mengirim undangan kepada Habib ibnu Malik, seorang raja di Syam. Habib ibnu Malik kemudian berangkat bersama 12.000 pasukan berkuda menuju Makkah. Saat tiba di kota Abha, sebuah daerah dekat Makkah, Abu Jahal bersama para pembesar Quraisy menyambut kedatangan Habib ibnu Malik. Mereka memberi budak dan perhiasan. Ketika duduk dan berbincang bersama, Habib ibnu Malik menanyakan tentang Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal lantas meminta Habib untuk membahas tentang hal lain. "Tuan, bertanyalah tentang Bani Hashim," ujar Abu Jahal. Habib menukas, "Siapakah Muhammad?" Pembesar Quraisy lantas menemui Abu Jahal dan menjawab, "Kami mengenalnya sejak kecil sebagai orang yang jujur dan bisa dipercaya. Saat berusia 40 tahun, ia berbalik menghina dan merendahkan Tuhan kami. Ia dakwahkan agama baru yang berbeda dari agama kami." Mendengar penjelasan ini, Habib lantas mengatakan, "Bawalah ia ke hadapanku dengan sukarela, bila tidak mau paksakan." Seseorang pergi untuk memanggil Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah datang menemui Habib ibnu Malik ditemani sahabat setianya, Abu Bakar, dan istrinya, Khadijah radhiyallahu anhuma. Ketika Rasulullah SAW tiba di hadapan Habib, wajah beliau tampak bercahaya sehingga Habib tertegun dan berkata, "Hai Muhammad, engkau tahu bahwa setiap nabi memiliki mukjizat, apakah kau juga memilikinya?" "Apa yang engkau inginkan?" tanya Rasulullah tanpa ragu. Habib berkata, "Aku ingin kau membuat matahari terbenam dan bulan merendah ke bumi, terbelah menjadi dua. Kemudian bulan itu bersatu lagi di atas kepalamu dan bersaksi atas kerasulanmu. Setelah itu bulan kembali lagi ke langit dan bercahaya seperti purnama, dan selanjutnya terbenam kembali, serta matahari muncul seperti sedia kala." Mendengar permintaan Habib, Abu Jahal tersenyum dan berkata, "Sungguh benar apa yang Tuan katakan, permintaan Tuan sungguh luar biasa." Rasulullah SAW pergi meninggalkan Habib menuju Jabal Abu Qubais dan mendirikan salat 2 rakaat. Setelah itu, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lama, Jibril datang dan berkata, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, 'Kekasihku, janganlah kau bersedih dan bersusah hati. Aku selalu bersamamu. Pergilah temui mereka. Kuatkan hujahmu. Ketahuilah, aku telah menundukkan matahari dan bulan, juga siang dan malam.'" Saat itu hari beranjak sore dan matahari condong ke arah barat hingga akhirnya terbenam di ufuk barat. Semesta diliputi kegelapan, kemudian muncul bulan purnama. Ketika bulan berada tepat di atas Rasulullah SAW, beliau memberi isyarat dengan jarinya. Bulan itu bergerak turun dan berhenti di hadapan beliau. Lalu ia terbelah menjadi 2 bagian. Bulan berpadu lagi di atas kepala beliau dan bersaksi, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya."
Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan kembali naik ke langit dan matahari muncul kembali seperti semula. Peristiwa ini tak lantas membuat Abu Jahal mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Jahal dan para pengikutnya menganggapnya sebagai sihir. Mereka tetap tak mau beriman. Kisah ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 1 dan 2. Surat Al-Qamar ayat 1 yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Surat Al-Qamar ayat 2 artinya, dan jika mereka, orang-orang musyrikin melihat suatu tanda, mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dalam buku Kisah Hidup Utsman ibn Affan oleh Mustafa Murrad, dijelaskan makna dari ayat tersebut, menerangkan bukti bahwa ada kaum yang melihat peristiwa terbelahnya bulan. Kaum musyrik itu mengatakan, ini hanyalah sihir yang terus-menerus. Jika mereka melihatnya, tidak mungkinkah ada orang lain yang juga melihatnya, meskipun tidak semua orang melihatnya. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebutkan hadis tentang terbelahnya bulan bersumber dari banyak sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Anas ibnu Malik, Jabir ibnu Mutham, Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Huzaifah ibnu Al-Yaman. Air memancar dari sela-sela jari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terabadikan dalam riwayat hadis pada kitab Fadailus Syahabah yang diceritakan Anas bin Malik. Ia berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat waktu salat asar tiba. Ketika itu, orang-orang mencari air untuk berwudu, namun mereka tidak mendapatkannya. Saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikisahkan berada di sebuah zaura atau sebutan untuk tempat yang agak tinggi terletak di dekat Masjid Nabawi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diketahui memasukkan tangannya ke dalam sebuah wadah. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, air secara mendadak memancar dari jari jemari beliau. Para kaum muslimin saat itu pun berwudu dari air tersebut. Qatadah yang mendengar kisah ini pun bertanya pada Anas, "Berapa jumlah kalian saat itu?" Anas menjawab, "Sekitar 300 orang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukti lainnya terangkum dalam sejumlah kitab syahih, terutama dari Syahih Bukhari dan Muslim. Ada salah satu riwayat yang berasal dari Salim bin Abi Al-Jod dari Jabir bin Abdullah Al-Ansyari radhiyallahu anhuma yang berkata, pada saat melakukan perjalanan Hudaybiyah, para sahabat mengalami kehausan. Sementara di hadapan Nabi Muhammad SAW terdapat kantong dari kulit. Kemudian beliau berwudu. Melihat Rasulullah berwudu lewat kantong tersebut, para sahabat pun menghampiri beliau. Rasulullah kemudian bertanya, "Ada apa dengan kalian?" Para sahabat menjawab, "Kami tidak memiliki air untuk berwudu dan untuk minum kecuali yang ada di depanmu ini, wahai Rasulullah." Lantas, Rasulullah pun memasukkan tangannya ke dalam kantong air tersebut. Seketika air memancar dari jari jemarinya bak sumber mata air. Para sahabat pun mengambil air untuk wudu dan minum dari pancaran air tersebut. Salim bertanya pada Jabir, "Berapa jumlah kalian waktu itu?" Jabir berkata, "Andaikan jumlah kami 100.000 tentu masih cukup. Namun, ketika itu, jumlah kami hanya 1.500 orang." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam bab Al-Manaqib, Al-Maghazi, dan Al-Imarah. Peristiwa serupa juga disaksikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ia menceritakan, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tengah melakukan perjalanan pada suatu pagi. Ternyata mereka telah kehabisan persediaan air. Seseorang pun mengadukan hal itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Rasulullah, persediaan air di kalangan para prajurit telah habis." Kemudian beliau bertanya, "Apakah kamu mempunyai sedikit air?" "Ya," jawab orang itu. "Kalau begitu bawa air itu padaku." Setelahnya, orang tersebut membawa sebuah wadah kepunyaannya yang berisi sedikit air. Rasulullah pun terlihat meletakkan jari jemari tangannya di bibir wadah sambil merenggangkannya. Tiba-tiba, ada sumber air memancar dari sela-sela jarinya.
Lalu beliau pun meminta Bilal bin Rabah untuk menyerukan panggilan wudu pada muslim yang lain. Panggillah orang-orang untuk berwudu dari air yang diberkahi ini. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Ulama tafsir Al-Qurtubi berpendapat mengenai kisah-kisah air yang terpancar dari jari jemari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dalam hadis. Menurutnya, berdasarkan perbedaan keterangan jumlah orang yang mendapat manfaat air tersebut, berarti ihwal mukjizat sering terulang di berbagai tempat. Kisah ini juga dituturkan dari banyak jalur yang menunjukkan bahwa penggabungan jalur-jalur tersebut merupakan ilmu yang pasti yang dapat diambil manfaatnya dari At-Tawatur Al-Maknawi. Belum pernah terdengar mukjizat seperti ini selain dari Nabi Muhammad, katanya. Diterjemahkan Syekh Abdul Majid Az-Zandani dalam buku Ensiklopedia Iman. At-Tawatur Al-Maknawi sendiri diartikan sebagai sekelompok orang yang mustahil berdusta meriwayatkan sebuah peristiwa tertentu. Ulama Iyad juga berpendapat kisah-kisah tersebut diriwayatkan oleh sekelompok orang terpercaya, yaitu orang-orang yang berhubungan dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Serigala yang beriman kepada Rasulullah SAW. Kisah ini terjadi pada masa kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Di suatu daerah, hiduplah seorang pengembala kambing. Dia mengurus ratusan kambing dan domba. Setiap pagi, pria itu membawa seluruh hewan ternak yang diamanati kepadanya ke padang rumput dekat oasis. Suatu hari, gembala tersebut kecolongan. Seekor serigala berhasil menerkam seekor domba yang lepas dari kerumunan. Dia pun segera mengejar serigala tadi dan menakut-nakutinya dengan ayunan tongkat. Domba yang menjadi buruan itu bertubuh gemuk, sehingga hewan karnivora ini kesulitan membawanya kabur. Sang gembala pun menarik paksa domba tersebut dari cengkeraman serigala. "Wahai Fulan, mengapa engkau begitu zalim? Allah Ta'ala telah menetapkan domba itu sebagai rezekiku untuk hari ini. Mengapa engkau merebutnya dariku?" ujar serigala itu kemudian. Betapa terkejutnya pria ini ketika mendengar serigala itu bertutur kata kepadanya. "Kamu bisa bicara," katanya takjub. "Mengapa engkau melihatku terheran-heran? Harusnya engkau tahu, ada yang lebih mengherankan daripada seekor serigala bisa berbicara," kata hewan itu. "Apa itu?" "Di Madinah, ada seorang nabi dan rasul yang Allah Ta'ala utus untuk sekalian alam. Namun, banyak orang yang justru membangkang dan enggan beriman kepadanya. Nama nabi itu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, papar serigala." Keesokan harinya, gembala itu bertekad pergi ke Madinah untuk menjumpai langsung sosok yang diceritakan serigala tadi. Perjalanan yang tidak mudah dia tempuh dengan penuh kesabaran. Akhirnya, sampailah dia ke Madinah. Sesudah bertanya pada sejumlah warga setempat, gembala ini tiba di depan Masjid Nabawi. Singkat cerita, dia berkesempatan bertemu Rasulullah SAW. Kepada beliau dia pun menuturkan kisahnya hingga sampai di Madinah. Rasulullah membenarkan kisah gembala tersebut. Artinya, beliau tidak heran ada seekor binatang yang terang-terangan menunjukkan rasa imannya kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Lebih lanjut, hal itu ternyata termasuk tanda kian dekatnya hari akhir. Yang demikian itu adalah salah satu tanda kiamat, sabda beliau. Kisah ini termaktub dalam hadis riwayat dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri serta Imam Ahmad. Pakar tafsir Ibnu Katsir menilai sanadnya sahih. Alhamdulillah, demikianlah 3 kisah mukjizat Rasulullah SAW yang dapat kita renungkan bersama pada video kali ini. Insya Allah masih banyak kisah mukjizat Rasulullah lainnya yang akan kami hadirkan pada video-video berikutnya. Jadi, jangan lewatkan episode selanjutnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.